Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ini bi khair wa afiyah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, kita berjumpa lagi. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi akhlak di kelas 6. Ini pertemuan pertama. Jika biasanya tahun-tahun sebelumnya pertemuan pertama kalian ada di kelas, tapi tahun ini ada yang beda. Kalian harus di rumah, belajar di rumah. Tapi saya harapkan semangat belajarnya tidak boleh surut. Apapun yang terjadi, ya harus tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustaz ada beberapa hal yang harus kalian terapkan di rumah selama belajar nanti. Selama kalian nonton video ini. Yang pertama, dilarang sambil tiduran. Oke, yang sekarang masih posisi dalam tiduran, silahkan bangun duduk yang baik. Yang kedua, duduk yang baik, tegak, dan siap belajar. Kalau belum siap, segera disiapkan. Yang ketiga, fokus pada materi belajar. Gak usah kemana-mana, apalagi yang megang handphone, udah lihat materinya harus sampai selesai. Kalau sudah selesai materinya, kalian mau buka WA, mau buka apa silahkan, tapi ingat materinya harus selesai. Kemudian keempat, siapkan audio yang pas, bisa pakai headset atau pakai apapun yang pas ya, untuk mendengarkan penjelasan dari Ustadz terkait dengan materi belajarnya. Yang kelima, enjoy. Dan jangan lupa, pastinya harus berdoa sebelum belajar. Oke? 5 ini silahkan kalian terapkan di rumah. Selama mengikuti pembelajaran, jangan lupa 5 poin ini terapkan. Yang masih tiduran, segera bangun duduk. Yang belum fokus, segera fokus. Yang audionya belum pas, silahkan disiapkan. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar bisa lancar dan yang kalian dengarkan, yang kalian pelajari hari ini bisa benar-benar bermanfaat nanti di depan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Ustaz mau tanya dulu nih, sudah siap belum belajar? Yang tadi masih tiduran, yuk bangun yuk. Paskan posisinya duduk yang ingat, nih ada catatan di bawah nih. Catatan ini, catatan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Yang sekarang main-main belajarnya, maka akan terbalik juga. Kalau yang sungguh-sungguh belajarnya, dia suatu saat akan berhasil. Yakin insya Allah ya. Makanya mau belajar di rumah, belajar di sekolah harus sungguh-sungguh. Mau offline, mau online, nggak boleh surut semangat belajarnya. Oke, baik. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lanjutkan belajarnya. Nih, Ustaz punya sesuatu buat kalian yang belum fokus. Harus fokus. Oke, tebak ada berapa jumlah kotak pada gambar di bawah ini? Waktunya, Ustaz kasih waktu 30 detik. Nih, instruksi di bawah. Hasil tebakan kalian, hasil dari kalian, silahkan diisi di komentar di bawah ini. Satu orang pertama dari masing-masing kelas yang benar, maka akan mendapatkan reward dari Ustadz. Jadi, kalau misalkan komen, kasih nama, kasih garis miring, kemudian kelasnya, misalkan 6A, 6B, 6C, kasih kelas. Oke? Itu. Sudah siap? Yuk, mulai hitung ya. Begitu gambar muncul, maka di situ kita sudah mulai. 1, 2, 3. Oke, muncul, silahkan dihitung. Oke, waktunya 10 detik lagi. Oke,
waktu selesai. Ingat, yang pertama kali komentar nanti yang dapat reward. Dan pastikan jawabannya betul. Oke, kalau sudah fokus nih, kita akan belajar tentang materi akhlak untuk kelas 6. Akhlak, kita kenal akhlak dalam Islam. Pengertian dari akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Jadi tingkah laku itu adalah akhlak. Tingkah laku bagaimana? Ya nanti kita lanjutkan. Menurut salah satu ulama, menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang lekat pada diri seseorang sehingga mampu menimbulkan perbuatan baik tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Contoh, kalian lihat sampah, tiba-tiba langsung diambil tanpa mikir itu sampah kotor, itu sampah bekasnya apa, tiba-tiba diambil, buang di tempatnya, di tempat sampah. Itu sudah termasuk akhlak. Akhlak yang bagaimana? Ya akhlak yang baik gitu. Jadi itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu kalau berasal dari kata bahasa Arab, berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku. Ini tentang akhlak. Baik, kalau sudah tahu pengertian akhlak, nah ini ada macamnya akhlak nih. Ada dua macam akhlak. Ada dua macam akhlak yang terdapat pada diri seseorang. Oke, yang pertama akhlakul karimah atau bisa dibilang akhlak terpuji. Merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslim. Contohnya jujur, sopan, santun, adil, sabar, dan lain-lain. Semua yang baik-baik tuh akhlaknya itu namanya akhlak terpuji. Jadi contoh kayak tadi yang saya contohkan, ada sampah kecil tiba-tiba diambil spontan tanpa mikir tuh sampah bekasnya apa, bekas punya siapa, kita nggak mikir apa-apa, diambil dan dibuang di tempat yang seharusnya. Itu sudah termasuk mengamalkan daripada akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Termasuk berkata sopan, berkata jujur, santun. Nah ini sudah termasuk juga akhlak terpuji. Yang kedua namanya akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela ini harus dijauhi. Kalau akhlakul karimah harus dimiliki, kalau akhlak mazmumah atau akhlak tercela maka ini harus jauhi, benar-benar harus jauh apalagi seorang muslim. Contohnya apa? Dengki, sombong, takabur. Sombong misalkan nih dapat nilainya 100 hasil ujiannya, kemudian ada temennya yang dapatkan nilai 70, kemudian dengan sombongnya. Ingat, gak boleh sombong. Kenapa? Yang memberikan kita kecerdasan, yang memberikan kita hasil terbaik ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberikan, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Jadi ya, Ustaz ulangi, itu kalau akhlakul karimah atau akhlak terpuji ini harus ada di dalam hati setiap muslim. Tapi kalau akhlak tercela, nah ini sebaliknya tidak boleh ada, harus benar-benar dijauhi. Oke, sampai situ paham ya? Dia ada dua macam akhlak, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Kemudian yang selanjutnya, manfaat akhlak terpuji. Ada manfaatnya ketika kalian melakukan mengamalkan salah satu akhlak terpuji, akhlak yang baik tadi, akhlakul apa? Ya, akhlakul karimah. Akhlakul karimah, maka ada beberapa manfaatnya. Ada 6 poin. Yang pertama, cintai oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wow, luar biasa bukan? Orang yang akhlaknya bagus nih, Rasulullah cinta banget, suka sekali sama orang yang akhlaknya baik. Dan yang kedua, berat timbangan kebaikan di akhirat. Oh, mantap nih, Allah kasih keringanan, Allah ampuni dosanya sehingga timbangan kebaikannya bisa lebih berat. Kemudian yang ketiga, tidak mudah tergoncang oleh perubahan situasi. Mau kondisi bagaimanapun, tetap kalau sudah bisa mengamalkan akhlak terpuji tadi, sabar, mudah mau bagaimanapun kondisinya, dia akan tetap nggak mungkin tergoncang. 4,
tidak mudah tertipu oleh fata morgana kehidupan. Ingat, dunia kan cuma titipan, dunia cuma sementara gitu. Jadi kalau seandainya ada masalah besar, maka kembalinya tetap akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat menikmati hidup dalam segala keadaan. Mau punya duit, nggak punya duit, ya tetap dinikmati. Mau nilainya bagus, nilainya kurang bagus, disyukuri, tapi tetap disyukuri bukan berarti pasrah diterima, harus ditambah lagi belajar supaya nilainya lebih bagus. Kemudian keenam, akhlak terpuji merupakan amalan yang paling utama. Jadi luar biasa. Jadi amalan yang paling utama itu gampang. Apa itu? Melakukan akhlak terpuji ini. Macam-macam itu tadi. Termasuk apa? Ibadah. Itu juga termasuk akhlak yang terpuji. Ibadah tepat pada waktunya itu masuk akhlak yang terpuji. Yang selanjutnya, faktor pembentukan akhlak. Faktor pembentukan akhlak ada 3. Pertama, insting naluri, adat, kebiasaan, kemudian wirasah atau keturunan. Insting berfungsi sebagai penggerak yang mendorong tingkah laku, adat, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, keturunan saat berpindah keturunan, yakni berpindahnya sifat-sifat tertentu dari orang tua. Begitu. Kalian dari mana? Nah, coba kalian mulai selidiki. Kalian sudah baik belum akhlaknya? Jadi, maka 3 ini adalah faktor yang bisa membentuk akhlak. Jadi mulai naluri, kayak tadi ya saya contohkan, tiba-tiba ada sampah, tiba-tiba diambil, nggak mikir panjang, langsung diambil dibuang ke tempat sampah. Ini sudah naluri. Juga bisa jadi dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan tidak nyaman melihat sampah berserakan sembarangan. Jadi ini adalah faktor pembentuk. Sampai sini oke. Nah, itu tadi ya materi dari Ustadz. Ingat sekali lagi, semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat. Amalkan akhlak terpujinya, dan jangan lupa menjaga wajadanya sungguh-sungguh ya. Akhlak terpuji sangat mudah. Apakah akhlak terpuji sulit? Enggak. Akhlak terpuji nggak harus kalian tiap hari misalkan nih mau sedekah, kalau mampu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak mampu, dimulailah dari hal yang kecil. Apa itu? Contoh bantu orang tua, contoh meringankan bantu pekerjaan adiknya, kalau misalkan lagi ada tugas, kakaknya, bantu ayah, ibu, semua. Atau ada orang kesusahan kalian, ya, jadi nggak harus namanya hak terpuji apakah harus sulit? Enggak, semua di sekitar kita bisa. Bantu kita nyapu rumah, bantu orang tua, sudah terlambat ya. Jadi itu sangat mudah untuk dihafalkan, sangat mudah untuk diamalkan gitu ya. Itu dari Ustadz. Sekali lagi silakan diamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bukan hanya sekarang tapi untuk yang datang ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.